Jika surga tersembunyi di balik hutan, mungkin rimba candi adalah wujudnya. Jika kebisingan suara kendaraan dan polusi udara adalah masalahnya, mungkin rimba candi adalah penawarnya. Seperti tanah yang membutuhkan air untuk menghidupi tanaman di atasnya. Analogi ini cukup untuk menggambarkan apa itu transmigrasi. Aku gawe dong adem iki. Ya. Nah, iki Pak wedane. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Barang yang nama sang putih kok jangan. Ora. Seger. Para kerja apa kowe? Aku ki ngarep ning kebonku bis. Karo nyemprot, karo panen. Bubisnya wis wayahe kae digoleki agen. Wis gede-gede aku bisa kayak mau. Oleh para sekolah. Ya. Sekolah sing bener ya, sing pinter. Kene arek njaluk duit jajan karo mbawae dok. Balana ora duwe duit. Ya. Aja do gelut ning rumah sekolah. Yo, bae tak metu. Arep bon. Sekolah, ya. Kowe mangkat sekolah. Kowe topenya bae ketinggalan. Hampir sebagian besar kepala keluarga yang ada di desa ini adalah hasil transmigrasi. Bukan hal yang salah jika rimba candi kita sebut Jawa kecil di tengah Pulau Sumatera.
Pernah terpikir bagaimana anak-anak di desa ini menghabiskan waktu bermain dengan teman sebayanya? Tidak, tidak ada gawai di saku baju, ataupun warung internet dengan layar bercahaya tinggi yang ditatap berjam-jam seperti yang biasa kita temui di perkotaan. Musik. Musik. Sisip. Sisip. Hanya goresan tanah dan raut wajah bahagia yang akan kita temui di sini. Ki putunis balik sekolah. Menjengok ini. Iya sekolahnya. Pi. Pelajarannya apa dene iki? Matematika. Oh, alhamdulillah. Bijine piro? 9. Iya, masya Allah, putuku pinter nih ya. Woi, kisah yang lagi boy. Kawan. Ada madang iki putune barang ngele iki. Monggo Pak, nedi. Nah, Yo. Apa sayure, Bu? sambel Sambel we. rebusan. Duh direbus jerene. Lip. Ya ora apa-apa, Lip. Ada segini sing kuwasa enene dina iki ya iki lah. Ayo. Nah, ayo kita makan. Jan, api tenan segini dina iki. Aduh, labu siam pula iki. Labu siam. Wes. Ayo, Alif mangan. Nah, Wis ora ngele kowe. Nah, mbak sing jukone ya. Ayo, coba ning dhisik, foto wedok iki. Nah. Kubuane ndi, Mbah? Harmoni. Mungkin kata itu tepat untuk menggambarkan keluarga ini. Di umur yang senja, tinggal di rumah singgah dekat kebun bersama istri dan cucunya. Bisa menjadi hal yang diinginkan banyak orang di luar sana dengan segala kesibukannya. Bu. Dina iki dina apa iki? satu lagi. Legi. Pernah dengar cerita kancil dan buaya? Bagaimana kancil menjadikan buaya sebagai jembatan agar dapat melewati derasnya aliran sungai? Ki, belajar bareng yuk. Yuk.
Begitulah pendidikan bagi Olive. Baginya pendidikan adalah jembatan menuju pengharapan kehidupan yang baik ke depan. Mbak Alif sekandi saka kebon mbak panen kubis mbak akeh tenan. 3 tambah 3 piro? 6. Dingin dan harmoni. Rasanya kata-kata itu belum sepenuhnya mewakili bagaimana rimba candi memberikan kehidupan bagi penghuninya. Diwariskan alam yang begitu indah dan tanah yang subur. Indra dan yang lainnya akan mengamini bila kita katakan mereka adalah orang-orang yang beruntung menemukan dan mengelola tanah ini. Aduh, ademe. Tanda terus nian, Pak. Wah, ini kebun. Hujannya terus tenan, siringnya ada kebanjiran. Oh, ya sesuk ditandani sing semangat. Oh. Ya, tak dandanan sesuk tapi saya adem tenan soalnya. Iyalah. Nggak tahan meneh hujannya terus. Thomas Wolfe pernah berkata di dalam bukunya, budaya adalah seni yang diangkat menjadi seperangkat keyakinan manusia. Kita akan setuju bila melihat bagaimana Indra tetap menjaga budayanya walau jauh dari tempat kelahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula mendiki ajeng buka lahan. Nuwun pamit kali panjenengan ya Allah. Kula ajeng buka lahan kopi lan kubis. Muga-muga diparangan rezeki ingkang kathah kalih Maha Kuwasa. Sehatkanlah keluarga kula dan anak putu kula lan buyut kula. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dolanan apa, Nduk? Wayang. Wayang. Seneng karo wayang, Nduk? Mbah. Nek seneng karo wayang, sesuk ning gone Mbak Darwito latihan wayang. Gelem gak? Gelem. Pinter putuku. Weh, putuku wedok pinter iki. Arep dadi dalang. Muga-muga dadi dalang ya, Nduk. Nggih, Mbah. Alam raya adalah teman main yang asik. Aku
belajar gesit dan gagah berlari dari singa. Gajah mengajariku bagaimana menggunakan kekuatan guna merobohkan pohon-pohon besar yang liar. Kera lincah mendidikku mengatasi tebing tinggi yang terjal. Sementara ikan-ikan pesut yang lentur dan bernafas panjang melatihku menjajaki dan menari-nari dalam luasnya samudra. Dari Raja Wali yang kokoh, ditanamkan semangat kepadaku untuk berwawasan luas, mengarungi petualangan. Abilawa namaku. Tidak ada sesuatu pun kebohongan dari cara alam mendidikku, serta liar, ganas, cepat, dan urakan. Kuakui, inilah adabku. Demi sebuah keyakinan bahwasannya tidak ada kekuatan angkara yang tidak dapat ditundukkan. Masyarakat Jawa menjunjung budaya menanam pekerti, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berasimilasi dengan masyarakat asli pagar alam, menjadikan perbedaan sebagai sebuah kesatuan, menghargai adat setempat tanpa melupakan adat tanah kelahiran. Dan harmoni ialah rimba candi.
Suasananya apik tenan iki udarane. Sejuk-sejuk banget iki. Enak tenan iki. Wih, putuku. Woi, duh, dia putu wedon. Yo, do ngopi. Awas balik ke kebon iki. Suwaya ngopi. Wah, seger tenan nih kopinya. Jika rimba candi adalah selaksa tempat berwujudnya puisi pada setiap jengkal, maka Indra dan keluarga ialah sair-sair pada setiap bait yang menyajikan gambaran harmoni seisi desa. Mereka adalah senandung harmoni nyata yang Tuhan beri untuk tempat ini. Wajah Jawa yang berasimilasi di tengah Pulau Sumatera menjadi simbol bagaimana bangsa ini menerima seluruh perbedaan dan meleburnya menjadi sebuah keunikan dan persatuan bangsa Indonesia.